Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 46. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah kembali ke dalam kamarnya, seperti biasa Xiaoyan menutup pintu rapat-rapat dan dia juga telah memasang kekuatan jiwa sebagai penghalang supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahui apa yang dilakukan Xiaoyan di dalam kamar ini. Dia lalu duduk bersila di tempat tidurnya, menghela napas yang panjang, dan bahkan Xiaoyan juga teringat dengan kata-kata yang ia ucapkan kepada Zhenny mengenai hanya akan aku percayakan pada dirimu seorang. Yang kala itu langsung membuat raut wajah Zhenny berubah seketika. Seperti ada sesuatu di dalam hatinya telah bangkit dan ini berhubungan dengan sebuah perasaan. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangannya dan kini sebuah jamur hitam telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan. Menggunakan kekuatan jiwa, dia melakukan penyelidikan, tapi tiba-tiba saja rasanya kekuatan jiwa itu segera ditolak, membuat mata dari Xiaoyan menyipit dan energi yang berada di dalam jamur hitam ini sangat kuat serta menakutkan. Untuk sementara Xiaoyan hanya bisa menyimpannya. Lalu dia mengeluarkan peta yang telah diberikan oleh pria parubaya penjual jamur hitam itu. Melihat lokasi yang ditandai dalam peta itu, Xiaoyan pun hanya bisa mengerutkan kening karena ternyata tempat dari pria parubaya menemukan jamur tersebut sudah berada di luar provinsi Diyuan dan tepatnya di perbatasan dengan pegunungan awan dalam milik Ras Yao. Mengingat Ras Yao ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan untuk bisa memurnikan pil pemurnian sumsum untuk memperkuat tubuh fisiknya, tampaknya harus membutuhkan usaha yang sangat besar. Xiaoyan juga tidak berdaya dalam hal ini. Dia pun menyimpan kembali peta itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu menutup matanya untuk berlatih seni roh darah. Pelatihan ini sudah menjadi kewajiban harian bagi seorang Xiaoyan. Namun dia tidak pernah bisa merasakan peningkatan kekuatan jiwanya. Setelah memulihkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, Xiaoyan pun bersiap untuk memurnikan kembali cairan Qingling. Tanpa ragu lagi dia pun mengeluarkan kuali kayu api dari dalam cincin penyimpanan dan juga langsung dibakar menggunakan api yang berwarna merah kekuningan. Kali ini terdapat total 332 set bahan obat. Jumlah sebanyak itu bahkan dengan kemampuan alkemi Xiaoyan yang luar biasa serta pengendalian apinya dan juga keahlian yang lain yang telah ditingkatkan masih merupakan jumlah yang cukup besar. Dan ini pasti akan menghabiskan banyak energi serta waktu dari Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa diganggu gugat. Dia telah membenamkan dirinya di dalam proses pemurnian, tidak berhenti kecuali beristirahat untuk memulihkan kekuatan jiwanya menggunakan seni roh darah. Dalam sekejap saja waktu 1 bulan telah berlalu begitu saja dan Xiaoyan memasukkan cairan Qingling terakhir ke dalam botol giok sebagai tanda berakhirnya pembuatan cairan Qingling ini. Sekarang proses pemurnian cairan Qingling dari seorang Xiaoyan jauh lebih mahir jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan tingkat kegagalannya juga jauh lebih rendah. Dari 332 set bahan obat yang ada, Xiaoyan telah berhasil memurnikan total 247 botol yang merupakan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan percobaan pertama kali itu. Xiaoyan segera menyimpan semua ini ke dalam cincin penyimpanan dan dia pun segera menuju rumah lelang dasang. Sesampainya di dalam ruangan dari Zhenny, Xiaoyan pun mengeluarkan semuanya botol giok itu dari dalam cincin penyimpanan dan ditumpuk di atas meja. Menyaksikan hal seperti ini, Zhenny sambil tersenyum dia mengatakan, kecepatan dari Tuan Dasuang sungguh luar biasa. Pengawal bawa semua cairan Qingling ini untuk dilelang. Setelah seluruh cairan Qingling dibawa oleh seorang pemuda, Zhenny kembali melihat ke arah Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya sambil berkata, berikan aku kartu tanda naga milikmu. Tanpa ragu lagi Xiaoyan memberikan kartu perak bergambar naga itu kepada Zhenny sambil mentransfer uang ke dalamnya. Zhenny kali ini mengatakan, terakhir kali pil energi merah terjual habis
habis. Tidak lama setelah kau pergi, dengan harga yang cukup murah, hanya 4 koin tanda naga per pil. Aku selalu merasa bahwa obat itu tidak terlalu laku karena khasiat yang dimiliki hampir sama dengan pil pengisi darah 3 warna. Pelanggan mengatakan ini adalah pil tingkat kaisar level 2, jadi seharusnya harganya sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan obat tingkat kaisar level ketiga. Mereka bahkan juga tidak repot-repot berpikir bahwa jika obat tingkat kaisar level 2 dan juga obat tingkat kaisar level 3 memiliki efek yang sama. Mohon maaf dalam hal ini, aku mungkin sudah mengecewakan kepercayaan darimu. So Yen tidak terlalu memikirkan dalam hal ini dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Zenny memberikan kartu perak tanda naga kepada So Yen sambil berkata dengan santai, "Baiklah, mari kita tidak membahas itu lagi. Ini uang untuk pil energi merah atau pil energi darah. Setelah dikurangi biaya, administrasi, dan juga pajaknya, totalnya ada 2.344 koin tanda naga. Tuan muda, mohon dikonfirmasi." Di saat yang bersamaan, Le Shaolong segera masuk ke dalam ruangan Zenny ini. Ketika melihat ada So Yen, dia hanya menganggukkan kepalanya, memberikan salam dan juga tersenyum. Namun sebuah raut wajah cemberut tidak bisa dihilangkan dari seorang Le Shaolong. Melihat tingkah laku yang aneh dari Le Shaolong itu, So Yen pun sedikit bingung. Sementara Zenny hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia mengetahui sesuatu. Ternyata setelah So Yen memberikan daftar bahan-bahan yang dia butuhkan terakhir kali, aliansi bisnis telah melakukan berbagai eksperimen selama 1 bulan terakhir, mengumpulkan bahan-bahan yang diminta oleh So Yen itu, dan dia bahkan juga telah mengundang alkemis-alkemis terbaik yang dimiliki aliansi bisnis. Namun semua upaya berakhir dengan kegagalan meskipun para alkemis itu telah memurnikannya dengan cara yang luar biasa, tapi sama sekali tidak bisa memulihkan Doki secara instan dan hanya memiliki sedikit aroma dari cairan Kingling. Bahkan hal itu juga tidak bisa memulihkan luka-luka dari tubuh penggunanya. Bisa dikatakan bahwa para alkemis itu telah gagal. Setelah dianalisa dan juga disempurnakan, mereka memastikan bahwa bahan-bahannya sudah benar. Dan yang paling mengejutkan adalah para alkemis itu tetap tidak mampu membuat yang mirip dengan yang dibuat oleh So Yen. Padahal ini hanyalah obat kaisar level 2. Zhen Bufan sebagai presiden aliansi bisnis berulang kali menghela nafas kagum, takjub, dan juga keunikan dari cairan Kingling yang dibuat oleh So Yen. Tampaknya ramuan itu memang sangat luar biasa. Dan pasti pemurniannya juga menggunakan metode yang aneh. Bisa dianggap aliansi bisnis ini gagal. Mereka tidak akan pernah bisa membuat cairan Kingling seperti apa yang dibuat oleh So Yen. Zenny menatap ekspresi kecewa dari wajah Le Shaolong dan kemudian dia tersenyum getir kembali menoleh pada So Yen lalu mengatakan, "Tuan muda Suang, meskipun pil energi merah laku keras, tapi permintaan akan cairan Kingling jauh lebih tinggi dan keuntungannya juga lebih besar. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita memurnikan lagi sejumlah cairan Kingling?" Mendengar hal ini, alis dari So Yen pun mengerut. Meskipun pil energi merah menghasilkan keuntungan yang jauh lebih sedikit, tapi pemurniannya lebih sulit jika dibandingkan dengan cairan Kingling. Dan pil energi merah juga bisa meningkatkan kemampuan alkemis dari So Yen dengan lebih cepat, serta menghasilkan petir pil yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari Long Yi. So Yen terdiam sejenak untuk berpikir, yang kemudian dia menimpali, "Aku masih ingin memurnikan beberapa set lagi pil energi merah." Zenny hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Baiklah, apapun yang dimurnikan oleh Tuan Muda Suang, aku tidak akan pernah memprotesnya." So Yen menganggukkan kepalanya dan dia sekali lagi mengeluarkan daftar dari bahan obat yang dibutuhkan.
sambil berbicara, "Gunakan semua uangku yang berada di dalam kartu tanda naga ini untuk membeli bahan-bahan obat seperti yang tertulis di dalam kertas itu." Zenny menerima kertas dan juga kartu tanda naga milik Soyen. Lalu dia memerintahkan seorang pemuda untuk segera mencarikan bahan seperti yang dipesan oleh Soyen tersebut. Setelah belajar dari rumus cairan Kingling, Zenny tidak lagi tertarik untuk mendapatkan rumus pembuatan pil energi merah. Zenny pun memandang Soyen sambil mengatakan, "Tuan Muda Suang, untuk batch cairan Kingling ini kita berencana untuk mengadakan lelang khusus. Bagaimanakah menurutmu?" Soyen terkejut. Lelang khusus? Karena Soyen benar-benar tidak mengerti hanya cairan Kingling, kenapa harus memerlukan sebuah lelang khusus? Tentu saja Soyen tidak menyadari bahwa cairan Kingling saat ini menjadi bestseller dan menimbulkan kehebohan di antara kekuatan-kekuatan besar, terutama adalah kekuatan yang berasal dari Aula Pil. Efek yang dimiliki cairan Kingling sangatlah luar biasa dan belum pernah terdengar oleh banyak orang sebelumnya, menyebabkan berbagai perwakilan dari kekuatan besar mencoba menghubungi rumah lelang Dasang, berharap mereka bisa membeli ramuan dan juga cara pembuatan dari cairan Kingling. Dikarenakan permintaan yang sangat tinggi itu dan rumah lelang ini tidak ingin menyinggung siapapun, maka dari itu aliansi bisnis telah memutuskan untuk mengadakan sebuah lelang khusus. Dengan cara ini mereka bisa menghindari menyinggung perasaan orang lain dan mendapatkan lebih banyak keuntungan serta meningkatkan reputasi mereka. Soyen tidak ingin menimbulkan masalah karena lelang khusus ini, yang kemudian dia menjawab, "Aku tidak mengerti urusan bisnis. Pokoknya jangan ungkapkan identitas asliku." Melihat kekhawatiran dari seorang Soyen, Le Shaolong kemudian mengatakan, "Junior, kau tenang saja. Melindungi privasi pelanggan adalah tugas kami. Namun cairan Kingling sekarang sudah sangat terkenal dan mungkin banyak orang yang mencari informasi tentangmu. Jika seseorang mencari informasi di aliansi bayangan, maka itu akan cukup merepotkan dan untungnya identitasmu belum terungkap. Di dalam kota Jugi dan juga tempat tinggalmu saat ini sangatlah aman. Aliansi bisnis kita juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu." Meskipun aliansi bisnis ini memiliki jaringan intelijen yang cukup luar biasa di dalam benua Dodi, namun mereka juga tidak berani meremehkan kemampuan intelijen dari aliansi bayangan. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Soyen tak kuasa mengurutkan keningnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa cairan Kingling akan menimbulkan kehebohan seperti ini dan menjadikan situasinya cukup merepotkan. Sepertinya Soyen memang harus lebih berhati-hati lagi mulai sekarang. Tidak lama kemudian pemuda yang telah diperintahkan oleh Zenny kembali masuk ke dalam ruangan ini dan dia membawa 650 set bahan untuk pembuatan pil energi merah. Soyen tidak tertarik dalam lelang khusus saat ini. Dia hanya ingin terus meningkatkan kemampuan alkemis miliknya supaya bisa dengan cepat melakukan pemurnian pada pil pemurni sumsum dan juga mengikuti pertemuan Agung dan Dian yang telah disebutkan oleh King Haoran. Nampaknya kompetisi di dalam pertemuan Agung dan Dian itu akan sangat meriah dan bisa menambah wawasan bagi seorang Soyen. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Soyen lebih bersemangat untuk segera meningkatkan kemampuan alkemisnya. Setelah menyimpan seluruh bahan-bahan yang dia butuhkan, Soyen memberikan hormat pada Zenny dan juga Le Shaolong. Kemudian dia meninggalkan ruangan Zenny ini, kembali ke dalam kamarnya, mengasingkan diri untuk melakukan pemurnian dari pil energi merah. Long Yi kali ini juga sudah keluar dari dalam pagoda emas dan dia berdiri di samping dari Soyen
Setelah Long Yi mencerna seluruh kekuatan dari petir pil di dalam tubuhnya, kekuatannya saat ini telah menembus ke bintang 3 Dodi, dan dia juga telah berhasil melewati kesengsaraan kaisar di dalam pagoda emas. Zhou Yan telah duduk dengan tenang, memurnikan pil energi merah, dan setiap kali hal ini berhasil, maka awan di langit akan mengeluarkan petirnya. Namun hal itu segera diatasi oleh Long Yi. Saat Long Yi melahap kekuatan dari petir itu, sekali lagi terjadi peningkatan di dalam dirinya. Berpindah pada lelang khusus yang diadakan oleh Rumah Lelang Dasang. Antusias dari orang-orang yang mengikuti lelang khusus ini cukup luar biasa. Yang hadir adalah kekuatan-kekuatan besar dari berbagai kelompok, karena mereka ingin sekali mendapatkan cairan Qingling ini yang kabarnya memiliki khasiat luar biasa. Yang menjadi pemimpin lelang khusus ini bahkan adalah Zhen Bufan sendiri, orang yang biasanya tidak pernah ikut campur dalam urusan lelang. Tapi dia secara pribadi menjadi pemimpin lelang kali ini. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Tidak lama kemudian pandangan mata dari Zhen Bufan melihat pada sekelompok orang yang baru saja memasuki ruang lelang ini, dipimpin oleh seorang tetua. Zhen Bufan pun tersenyum dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka orang tua dari Aula Pil itu juga akan datang. Setelah orang-orang tua dari Aula Pil yang merupakan bagian dari klan Yao mengambil posisi pada tempatnya masing-masing, kali ini sekelompok orang yang menggunakan jubah berwarna merah juga telah muncul. Tidak lain itu adalah King Haoran dan juga orang-orangnya. Di samping dari King Haoran ada seorang gadis cantik yang tidak lain adalah King Mu'er. Berbicara tentang King Mu'er, semenjak dia mendengar bahwa Zhou Yan akan pergi menuju kota Juqi, hari itu secara diam-diam gadis ini bergegas pergi menuju kota Juqi terlebih dahulu, dan kemudian menunggu Zhou Yan di tempat pendaratan dari burung terbang. Namun dikarenakan di dalam kota Juqi sendiri memiliki banyak tempat pendaratan, akhirnya King Mu'er tidak bisa menemukan Zhou Yan. Sensasi yang ditimbulkan oleh kemunculan cairan Qingling ini secara alami telah mencapai telinga dari King Haoran. Adapun nama cairan Qingling, orang lain mungkin memang belum pernah mendengarnya, tapi tetua kedua dari klan Iblis Darah bukan orang yang asing. Dia mengetahui bahwa cairan Qingling merupakan formula rahasia eksklusif yang dimiliki Kaisar Iblis Tua atau King Xuantian. Dan pada saat itu, ketika tetua kedua ini kekuatannya berada di bintang 2 Dodi, dia telah secara pribadi meminum cairan Qingling. Hal ini dilaporkan pada King Haoran, yang kemudian membuat King Haoran menyimpulkan pasti ini ada hubungannya dengan Zhou Yan. King Haoran sangat yakin bahwa cairan Qingling ini pasti akan membawa banyak masalah bagi Zhou Yan, jadi dia secara pribadi memimpin orang-orangnya untuk menuju kota Juqi. Begitu King Haoran memasuki ruang aula ini, kekuatan jiwanya pun langsung dilepaskan kepada Zhen Bufan dan juga Zhen Ni serta yang lainnya di dalam tempat pelelangan. Zhen Ni langsung bisa merasakan kekuatan jiwa dari King Haoran, dan kemudian dia berkata, apakah orang itu adalah Kaisar Iblis yang baru? Zhen Bufan yang berada di samping dari Zhen Ni langsung mengatakan, memang dia orangnya. Ras iblis benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang sangat mengesankan. Tidak lama setelah itu, King Haoran pun juga telah duduk di area VIP yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, orang-orang dari keluarga Zhen juga telah tiba di dalam tempat ini. Le Shaolong lalu berkata, suasana hari ini sungguh meriah. Aku tidak menyangka akan ada lebih dari 200 botol cairan Qingling ini yang akan menarik minat dari berbagai kekuatan besar.
Zenny juga menyela. Aku khawatir ada juga orang-orang dari aliansi bayangan yang akan muncul. Waspadalah, mereka adalah orang yang sangat tertutup. Setelah dirasa ruang-ruang VIP yang berada di dalam tempat ini sudah penuh, Zhen Bufan pun segera berteriak, "Tutup pintunya!" Akhirnya, pintu dari dalam aula besar ini langsung ditutup oleh para pengawal yang menjaga pintu itu. Banyak orang yang berada di luar tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menarik napas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Lelang pun pada akhirnya dijalankan dengan cara yang cukup lancar dan berakhir dengan sukses di tengah penawaran yang sengit dan juga persaingan yang cukup ketat. Seperti yang diharapkan, 247 botol dari cairan Kingling habis terjual. Hal itu dibeli oleh berbagai kekuatan besar. Harga terendah bahkan telah mencapai 380 koin tanda naga. Sementara harga tertinggi per botolnya mencapai 490 koin tanda naga. Untuk obat level kaisar kedua ini dengan harga yang seperti itu bukanlah tidak masuk akal. Namun, mereka kekuatan-kekuatan besar yang membeli cairan Kingling ini tentu saja bukan untuk dikonsumsi. Mereka pasti akan melakukan hal yang sama seperti aliansi bisnis, yaitu mempelajari bahan-bahan yang terdapat di dalamnya dan juga cara untuk memurnikannya. Setelah mendapatkan cairan Kingling tersebut, semua kekuatan kecuali kelompok dari King Horan telah meninggalkan aliansi bisnis dan kembali ke sekte masing-masing. Mereka langsung mengundang para alkemis yang luar biasa terkemuka dari seluruh benua Dodi untuk mempelajari bahan-bahan yang terdapat di dalam cairan Kingling. Akhirnya terjadilah sebuah fenomena unik, yaitu seluruh alkemis dari seluruh benua Dodi ini mereka telah berjuang untuk memecahkan formula yang berada di dalam cairan Kingling dan kemudian mencoba memurnikan hal yang sama. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita berpindah pada sebuah aula besar yang tidak lain merupakan markas dari Aula Bill di dalam kota Juki. Seorang tetua berambut perak melihat kepada tetua berjubah hitam dan kemudian dia mengatakan, sebuah obat yang bisa langsung memulihkan Doki sepenuhnya bernama cairan Kingling satu warna. Sungguh ajaib. Ming Chenxi, bagaimanakah menurutmu? Tetua berpakaian hitam yang bernama Ming Chenxi itu kemudian menimpali. Aku sendiri telah menganalisa dan memurnikan beberapa botol. Aku juga telah menemukan bahan-bahan dasarnya. Semuanya adalah bahan berkualitas rendah. Harus aku akui, formulanya sangat bagus, tapi tidak peduli metode pemurnian apa yang aku gunakan, cairan yang dihasilkan tidak bisa mencapai efek pemulihan Doki secara instan. Bahkan yang terbaik yang aku buat hanya bisa memulihkan 60% saja, dan itu bahkan tidak punya efek penyembuhan. Aku rasa cairan ini memiliki metode pemurnian yang unik. Tapi lelaki tua itu pun menimpali. Tapi apa? Lanjutkan. Ming Chenxi pun berkata, kita adalah orang yang paling tahu seberapa banyak teknik dan juga metode pemurnian yang ada di dalam benua Dodi. Apakah bisa dan juga ada para alkemis yang menyaingi balai pil kita ini? Klan Yao, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi aku memperkirakan bahwa formula dari cairan Kingling bukan berasal dari zaman saat ini. Tetua berambut perak seolah memahami sesuatu dan bertanya, maksudmu? Ming Chenxi menganggukkan kepalanya. Beberapa waktu yang lalu, reruntuhan kuno telah muncul di dalam provinsi Kaisar. Beberapa orang mencoba untuk masuk namun gagal, dan yang bisa masuk hanyalah seorang pemuda. Bahkan dia juga telah berhasil keluar lalu membawa token iblis darah. Kau pasti pernah mendengar tentang berita ini, bukan? Tetua berambut perak menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Kaisar misterius iblis darah, kaisar iblis tua itu, pasti dia. Iya, pasti dia yang memiliki formula ini. Ming Chenxi, apakah kau sudah menyelidiki siapa orang yang telah masuk dan juga keluar dari dalam reruntuhan kuno tersebut? Ming Chenxi menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, bocah yang telah masuk dan juga keluar, dia bernama Xiaoyan dari klan Xiao, provinsi Kaisar, dan dia telah datang ke kota Juki belum lama ini.
Lelaki tua berambut perak ini kemudian mengatakan, Xiaoyan, bocah itu seharusnya juga merupakan seorang alkemis. Apakah dia sudah dinilai dan juga didaftarkan di balai aula pil kita? Ming Chenxi menggelengkan kepalanya sambil berbicara, tidak. Aku sudah melakukan pemeriksaan pada seluruh daftar, namun aku tidak pernah menemukan seorang pun yang bernama Xiaoyan. Orang tua berambut perak kemudian berbicara, sepertinya bocah bernama Xiaoyan ini memang telah dibawa oleh aliansi bisnis bahkan sebelum dia datang ke aula pil kita. Aliansi bisnis benar-benar memiliki metode yang bagus. Dilihat dari jumlah pil obat, aliansi bisnis mungkin belum mendapatkan formula dari cairan Kingling itu sendiri. Segera kirimkan orang untuk mencari aliansi bayangan. Dengan segala cara, kita harus bisa menemukan bocah bernama Xiaoyan ini dan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya bergabung dengan aula pil kita. Kali ini sama sekali kita tidak bisa membiarkan dia bekerja sama dengan aliansi bisnis. Jika tidak, kita akan kalah dari aliansi bisnis. Tapi tunggu dulu, apabila Xiaoyan adalah seorang alkemis, berarti dia juga mengetahui berita tentang pertemuan Agung dan Dian. Bocah itu pasti datang. Aku yakin bocah itu pasti datang. Cepat umumkan bahwa pertemuan Agung dan Dian akan diadakan lebih awal. Seketika semua orang yang berada di dalam aula pertemuan dari balai pil atau aula pil ini saling bertukar pandang, lalu mereka mengerti apabila aliansi bisnis mendapatkan kerjasama dari Xiaoyan yang sudah memegang formula dari Kaisar Iblis Tua. Dengan kekuatan aliansi bisnis, maka seluruh pasar dari penjualan obat-obatan akan direbut oleh mereka, dan aula pil sama sekali tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari aula pil akan mengerahkan segala cara dan juga upaya untuk bisa menarik Xiaoyan ke pihak dari mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau beralsap.